Jadi ini tadi alladzina yasudduna an sabilillah yabghunaha iwaja. Orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu menjadi bengkok. Yang dibengkokkan itu persepsi orang terhadap jalan Allah, ditakut-takuti, dibikin yang serem, biar orang-orang kapok tidak mau memahami tuntunan Allah. Wahum bil akhirati kafirun. Nah, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Kafir itu artinya mengingkari, mendustakan, tidak meyakini, tidak mengimani. Ya, kelihatannya banyak melakukan pengajian, tetapi tidak betul-betul memahami Al-Quran. Padahal di Quran dijelaskan berulang-ulang mengenai kehidupan di akhirat. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat, tapi jarang-jarang itu didalami, jarang-jarang difahami. Kenapa? Karena pengajiannya itu hanya ayat-ayat yang diinginkan, yang dipelajari. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang tidak mereka inginkan. Sehingga ya sudah pengajian ada yang 40 tahun, 50 tahun. Ya ayat-ayat gambaran tentang kehidupan yang senyatanya, kehidupan di akhirat itu tidak banyak dikaji. Nah, maka sama dengan wahum bil akhirati kafirun. Dan mereka terhadap kehidupan akhirat mengkufuri kehidupan akhirat. Wa bainahuma hijab, dan di antara penghuni surga dengan penghuni neraka itu ada batasnya. Jadi ternyata antara penghuni surga dengan penghuni neraka walaupun bisa ngomong-ngomong, bisa bercakap-cakap, tapi ternyata ada hijabnya, ada pembatasnya, ya, ada hijabnya. Wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Nah, dan di atas a'raf ada orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tandanya. Ya, ya'rifuna kullam bisimahum, bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Ternyata kelihatan dari a'raf, dari bukit, terlihat dari bukit yang tinggi. Ini tanda-tanda yang di surga begini, tanda-tanda yang di neraka begini. Itu kelihatan dari a'raf, kelihatan dari bukit yang tinggi. Jadi tempatnya itu a'raf, itu bukit yang tinggi itu di perbatasan antara surga dan neraka. Di bukit yang tinggi, kelihatan dari situ. Nah, kemudian wanadau ashabal jannati an salamun alaikum, dan mereka menyeru penduduk surga, mereka yang rijalun tadi, orang yang berada di bukit yang tinggi, yang mengenal penghuni surga dan mengenal penghuni neraka, itu nyeru. Ya, nyerunya gimana? Nyerunya itu ashabal jannati an salamun alaikum. Nah, itu menyeru dengan assalamu alaikum. Jadi penduduk-penduduk penghuni surga itu
selalu dalam keadaan selamat, damai, sejahtera, ya, pada mereka penghuni surga. Walam yadkhuluha wa hum yatma'un. Nah, mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Oh, ternyata masih di depan pintu mau masuk surga. Tapi udah kelihatan tanda-tandanya penghuni surga. Kelihatan dari a'raf, dari bukit yang tinggi di perbatasan antara surga dan neraka. Itu kalau tempatnya berdekatan, maka salah satu hiburan orang yang di surga itu melihat orang yang di neraka. Terus takon, kowe ngopo sebabnya kok mlebu neraka? Ndemben kita yang masjid to kowe. Oh iya, tapi aku yang masjid nggo pamer. Enggak betul-betul memahami tuntunan Allah. Tapi ya kok ngono, ya melu-melu kanca-kanca gitu. Ramahani Quran, ya ora gitu. Nah itu hiburan orang yang di surga. Nah, tapi ya lapang saja, tidak ada lapang, sudah terlanjur semua. Mungkin ya mau mendisik tajak ora gelem. Ya malah alasannya perno-perno. Nah itu udah terlanjur ya sudah nggak bisa lagi ke dunia gitu. Makanya ketika di dunia diajaki sok gaya itu kayak jual mahal gitu. Nah guru pengen yang ngerokok kok jual mahal itu, iya kan? Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka. Tadi kan pandangnya dari bukit yang tinggi di perbatasan surga neraka diarahkan ke surga. Oh ternyata penuh dengan salam, sejuk, sejahtera, bahagia, selamat. Tetapi ketika pandangannya diarahkan ke sisi kiri, ke tempat neraka, ternyata qalu Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Mereka sama berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ngeri sekali itu. Ya, melihat pemandangan yang akan ditempati orang-orang yang zalim di neraka, sebabnya karena kafir, karena musyrik, itu ngeri sekali. Maka dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikutnya. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita pahami ayat 48. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Itu orang-orang yang di atas a'raf tadi, yang di atas bukit yang bertempat perbatasan antara surga dan neraka, itu memanggil beberapa orang penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir yang mereka mengenal dari tanda-tanda mereka. Memanggilnya gimana? Itu qalu ma'aghna ankum jam'ukum. Nah, harta yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu sama sekali. Ma'aghna, tidak memberi manfaat sama sekali, ankum pada kamu, jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, harta yang kamu kumpulkan dan yang kamu sombongkan itu.
Nah, bisa jadi sebagian hartanya sebetulnya juga mereka kasihkan pada yang lain, cuma karena imannya tidak beres, ya itu memberikan kepada orang lain bukan karena lillah, tapi karena maksud-maksud yang lain. Misalnya biar dipilih menjadi ini gitu kan. Ya, biasanya nggak biasa memberi, ternyata ini kok memberi. Oh, ternyata mau ada pilihan ketua RT, mau ada pilihan ketua RW, ya terus ada yang ngurusi kampung padukuhan, terus naik-naik. Nah, semakin tinggi semakin banyak sering memberi, tapi pada waktu-waktu akan pilihan saja. Nah, yang lalu kan musimnya ada bansos pemberian pilpres, pileg. Nanti sebentar lagi akan musim lagi. Musimnya karena ada pilkada, ya kan? Jadi bisa jadi mereka memberi, cuma memberinya itu tidak didasarkan kepada iman, tapi karena maksud-maksud yang lain. Maka ma'aghna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi sama sekali tidak memberi manfaat dari semua yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka takaburkan, yang mereka sombongkan. Aha ula illadzina aksamtum la yanaluhumullahu birahmah. Orang-orang yang di atas bukit tadi itu bertanya pada penghuni neraka. Tanyanya gimana? Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah? Ya. Itu kenapa kok telah bersumpah tidak akan mendapat rahmat dari Allah? Nah, karena semua sudah jelas di Quran, semua sudah dijelaskan. Ini yang betul, ini yang salah, ini iman yang benar, ini yang campur dengan kemusyrikan. Cuma tidak mau memahami Al-Quran atau memahaminya nggak sungguh-sungguh, kemudian tidak bisa memperbaiki cara hidupnya, tidak bisa memperbaiki kebiasaan hidupnya. Maka udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Jadi ini tadi yang penghuni neraka tanya kepada penghuni surga. Yang penghuni surga itu karena sudah dijanjikan, sudah sangat jelas. Kenapa? Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Nah, silahkan masuk ke dalam surga. Di surga la khaufun 'alaikum, kamu di surga tidak ada rasa khawatir, wala antum tahzanun, kamu juga tidak akan bersedih. Nah, jadi penghuni neraka ternyata juga tahu bagaimana kondisi yang ada di surga. Ya. Karena memang barangkali juga ketika di dunia juga dengar-dengar, cuma karena nggak fokus, nggak perhatian sungguh-sungguh, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, wanada ashabun nari ashabul jannah, penghuni neraka menyeru penghuni surga, apa? An afidu alaina minal ma, berikanlah barangkali sedikit kepada kami apa? Air dan makanan yang telah diberikan, dirizkikan Allah kepadamu. Melas banget ini.
Yang di surga itu melimpah segala macam kebutuhan, semuanya serba nikmat. Yang di neraka kepingin terus minta, an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah, berilah kepada kami walaupun sangat sedikit ya dari air, dari makanan yang telah Allah rezekikan kepadamu. Kepadamu siapa? Penghuni surga. Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan air dan makanan kepada orang-orang kafir. Nah, dalam hal ini musyrik masuk di dalamnya. Ayat sebelumnya bicara mengenai sembahan selain Allah. Gimana orang-orang yang di dunia kelihatannya melimpah masalah duniawinya. Ya, karena sebagian mungkin mendapatnya tidak secara halal. Di dunia melimpah harta, tapi karena imannya tidak jernih, tidak bersih, ya, ternyata kekayaan yang dia kumpulkan di dunia dan yang mereka sombongkan tidak memberi manfaat sama sekali. Nah, ketika di akhirat masuk neraka, melihat orang yang di surga ya memiliki segala macam yang menyenangkan, air minum, makanan, buah-buahan semua tersedia, terus minta, barangkali kami bisa diberi walaupun sedikit air atau makanan yang Allah berikan padamu di surga, gitu kan. Terus penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air dan makanan untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu percaya nggak kalau ini akan terjadi? Loh, makanya kalau mereka itu ngejek-ngejek kita, membuat isu nggak senang pada kita, ya sabar, ya lapang, ya diterima-terima. Oh, di dunia hanya sebentar. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Ini siapa tadi yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang diharamkan mendapat air minum dan makanan, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai main-main dan sendogurau. Agama ini gue dianggap koyot ini pakaian. Nek perlu pakaian ya pakaiannya tinggu, kalau nggak perlu ya sudah dilepas seenaknya sendiri. Itu namanya menjadikan agama sebagai main-main dan sendogurau. Kalau misalnya atasannya kelihatannya agamanya bagus, mematut-matut ke diri biar disenangi atasan. Nah, kalau kebetulan atasannya benci, tidak senang pada agama, ya dengan serta-merta ikut-ikut itu. Nah, semula agamanya bagus, tapi atasannya itu senangnya langipun walahbun, sendoguru permainan. Malah seringkali nawani, ayo kita minum khamr bareng-bareng, terus judi secara terorganisir. Ya pekewo kan diajak sama atasannya. Awalnya pekewo, lama-lama kecanduan. Nah, itu banyak terjadi di mana-mana seperti itu. Jadi orang-orang yang diharamkan besok di akhirat tidak mendapatkan air dan makanan,
adalah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai main-main dan sendoguro. Terus apalagi wa humul hayatad dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Kehidupan dunia wazinataha, dan perhiasannya itu menipu mereka, sampai seakan-akan hidup ini hanya di dunia, tidak mau mikir ke di akhiratnya besok. Itu namanya tertipu oleh kehidupan dunia. Ada yang tertipu itu karena berlomba-lomba. Alhaakumut takatsur, mematikan karena at-takatsur itu banyak-banyakan, banyaknya mengumpulkan harta, banyaknya mengumpulkan materi, banyaknya mengumpulkan kekayaan, pengaruh, itu mematikan. Kata zurtumul maqabir, sampai ajal datang, sampai masuk ke liang lahat, sampai diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau pagi-pagi itu di masjid dengar suara salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sopo iki sing mati, iya kan? Jadi adi krungu salam wis titan, ya tok ngumumke sing mati. Gitu. Itu sampai ajal datang, berlomba-lomba masalah duniawi, melupakan akhiratnya. Maka kata zurtumul maqabir. Terus fal yauma nansahum kama nasuliko ayaumihim hadza. Nah, maka pada hari ini Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuannya yang terjadi pada hari ini. Nah, besok di akhirat Allah melupakan mereka. Kenapa? Mereka dulu ketika di dunia, selama hidup di dunia, melupakan adanya pertemuan di akhirat. Nah, gimana diajak memahami Quran itu alasan terus itu. Di WA, ngapunten nggih Pak, niki nembe nyarengi. Nyarengi napa? Nyarengi rencang. Lain waktu WA lagi, ngapunten Pak niki nembe bersamaan acara. Acara napa? Iki. Terus lain waktu lagi malah dijawab dengan foto. Foto. Apa mboten niki Pak nembe enten tangga seripahan. Lah seripahan kok nganti 40 dina ki ra mangkat ngaji. Barang 40 dina wis lali ndek ben ora ngaji yo ora apa-apa, ketok ora mangkat yo kepenak itu kan. Dan delalah rong 40 dina enek tanggane sing liyane sing mati meneh itu lho. Ya wis pancen tampaknya memang dijauhkan dari Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi itu nanti dijawab. Ya, sekarang kamu dilupakan. Dulu kamu ketika di dunia juga melupakan adanya kehidupan di akhirat itu. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Nah, mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari, tidak meyakini, tidak mengimani. Sebetulnya berbagai macam alasan itu ya akibat karena tidak meyakini, tidak yakin sepenuhnya. Kemudian semuanya bisa jadi alasan.
Itu tadi nek pagi-pagi ngapunten Pak kula menawi enjang niku tesih asrep. Ya memang biasa kan pagi dingin. Kalau siang panas kan memang begitu kan. Nah, terjawab ngapunten menawi enjang asrep ning menawi siang sonten kok panas. Ya pancen ngono kuwi selama di dunia. Kok jadi alasan itu? Itu karena memang tidak mau gitu. Nah, ketika di dunia seperti itu, berarti melupakan akhiratnya. Besok di akhirat, genti dilupakan. Makanya minta air minum dan makanan pun nggak diberi sama sekali. Kok sampai istilahnya Allah mengharamkan. Allah mengharamkan minum dan makanan orang-orang kafir. Sopo wong kafir sing dimaksud? Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai main-main dan sendahulu, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Barang takon meneh terus ndedes. Ngopo yo? Wong akhirat kok dilalekke ya. Kok belas ora perhatikan, dijawab, lah kuwi dhisik ning donya iki yang ngono. Nganti urip 70 tahun ngelalek ning akhirate. Nanti umure 77 tahun melupakan akhiratnya. Sibuk jadi pengurus ini itu semua diurusi. Yang tidak diurusi hanya sing memahami Quran. Nggur nggih samben. Nek longgar yang ngurusi sing memahami Quran, ora longgar acara liyon. Tolong ngurusi Quran ora entuk bayar. Iya kan? Nek ngurusi lane jelas hitungane. Mula nggon nggih samben sak kobre. Makanya jarang-jarang sing jenenge ngurusi Quran kok bisa terjamin. Dia terbayar dengan baik. Rata-rata nggon nggih samben sak kobre. Atau nek urung entuk gayan sing mendatangkan uang, isih gelem ngurusi pengajian. Ini belum ada yang bisa menghasilkan, wis kapok kok tenan. Nanti ganti lagi yang lain, gitu lagi. Jadi sepertinya ngurusi pengajian Quran ini nurungge pelarian. Sadurunge entuk sing hitungane jelas. Nah ini namanya main-main terhadap agama. Banyak yang menggerakkan itu sebetulnya rupiahnya, bukan karena akhiratnya. Tapi nek memberitahu saya lumayan, alhamdulillah. Ada yang ngurusi ninggal gitu aja. Pesan juga tidak, beritahu juga tidak. Tapi misalnya sing makuni mic-nya bunyi jadi nggak bunyi, juga. Itu warna-warna kejadiannya. Ya. Nah ini digambarkan ya demikian jelas. Maka itu intan surloha yang surkum wajul sabit agamaku. Siapa yang memprioritaskan urusan Allah itu menjadi prioritas yang pertama, Allah akan menolongnya. Allah akan menempatkan pada kedudukan yang tinggi. Jadi nek perlu pas barengi tawanan gawian dunia bersamaan dengan ngurusi kajian Al-Quran, itu nanti baru kelihatan. Nah, kecuali kalau memang sudah terprogram, diatur, dibagi betul gitu kan, itu bisa terjamin. Makanya kenapa sing jenenge pengajian Quran ini orang melaku-melaku dicoba di sekian banyak tempat angel sing dadi guru-guru berbelarak itu nanti pertemuan mau lagi ya berjalan berapa bulan mati meneh, pertemuan meneh mulai lagi mati meneh, nanti do bingung leng urip iki piye carane. Leng urip itu perkorone keimanane, mementingkan akhiratnya atau tidak.
Kalau akhirat sekedar untuk pelarian, ya mesti ngurusi pengajian mati-mati terus. Sing mati ki pengajiane dudu wonge gitu loh. Iya kan? Onek masjid kono mati, terus masjid kono neh mati meneh. Lah piye carane ngurusi panjenengan ning ora mati gitu loh. Nganti sing ngurusi wis mati pengajiane seurip terus ini. Enggak mudah itu kan? Itu hanya orang-orang yang istiqomah yang bisa seperti itu. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Apalagi istilah di sini cuma ya ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai main-main dan sendoguru. Wa gharatumul hayatud dunya, dan tertipu oleh kehidupan dunia. Lebih lagi fal yaumanan sahum kama nasuliko ayaumihim hada. Ketika hidup di dunia melupakan kehidupan akhirat, maka ketika di akhirat dilupakan genti. Wong dhisik nalika ning donya ora mikirke akhirat. Nah, wa ma kanu bi ayatina yajhatun. Sebelumnya mereka itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kenapa sing ngurus pengajian itu selalu ganti-ganti orang? Timbul tenggelam, lama-lama banyak tenggelamnya dari timbulnya. Karena itu tadi, ini persoalan prioritas. Ya, kalau memang ekonominya belum jalan, itu dimaklumi, mementingkan supaya ekonominya jalan. Ini banyak ekonominya sudah jalan, cuma karena kurang mukeh itu loh. Nah itu persoalannya. Nek memang belum mencukupi, itu wajar mendahulukan biar fisabilillah itu tentrem itu loh. Lah ekonomi neng kono sawai, neng kono kebone, neng kono kontrakane omah. Lah kok sing rasa fokus-fokus ngopeni memahami Quran. Sakniki pun boten sempat memahami Quran nopo. Luwih akeh sing durus. Sakniki kontrakane piring peranggon. Nah itu lagi. Banyak kesibukan yang lain. Ini itu namanya tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, ini masih dua ayat, kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lebih jelas lagi, sangat nyata. Ini walaqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilm. Dan sesungguhnya Allah telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang Allah telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan. Jadi semuanya sudah ada di dalam Quran, cuma seringkali memahaminya tidak begitu mendalam. Ya, tidak sampai ke konteks bagaimana situasi kondisinya. Ya, ketika ayat itu dulu diturunkan seperti apa, terus kira-kira sekarang bagaimana. Seringkali memahaminya nggak sampai di situ. Maka kemarin siang itu ada di pengajian. Itu setelah saya cerita bagaimana sering memahami Quran itu, terus banyak, Pak, di sini sudah ada tafsir, malah sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Tapi kok berbeda ya cara memahaminya? Ya berbeda, karena berbeda latar belakang ilmunya. Ya, terus itu kalau ingin ikut gimana, kapan? Bisa nggak kalau misalnya minta ngisi di sana gitu? Ya, nah coba nanti waktunya mungkin apa tidak.
Jadi ternyata banyak juga yang sudah ada tafsir, tapi lebih banyak mengatakan ini pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, sampai lupa pendapat Allah seperti apa. Karena terlalu banyak dibawa ke sana kemari. Nah, terus tadi kuta marohmatan likomi yu'minun. Nah, itu kemudian menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Memang ini Quran ini itu baru bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang mukmin. Bagi orang yang mengingkari, yang mengkufuri, yang mendustakan, ya nggak bisa. Jadi penentunya itu mukmin apa tidak, meyakini apa tidak. Hal yang duruna illa ta'wilah, tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Ya cuma domblong, cuma nonton, jadi nggak betul-betul menenggelamkan diri pada Al-Quran. Seringkali memahami Al-Quran tapi sudah membawa frame, sudah membawa latar belakang aneh-aneh, tapi nggak menyiapkan dirinya supaya dirinya diatur oleh Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluh. Nah, pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulur rabbina bil haqq. Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelumnya itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Allah kepada kami dengan membawa yang hak, ya bil haq, membawa kebenaran. Falana min sufa'a fayasfa'u lana au nuraddu fa na'mal ghairal ladzina kunna na'mal. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain yang tidak seperti yang diamalkan dulu ketika di dunia. Nah, ketika di dunia tidak secara sungguh-sungguh memahami Al-Quran dan ngamalki, nggur nonton orang-orang yang memahami dan ngamalki Quran. Barang sampai akhirat ini bisa dapat syafaat atau enggak ya? Itu endemnya pengajian belak-belik yang kita nanti-nantikan syafaatnya terus itu. Dinteni nganti mati, nganti nang akhirat enggak ono syafaatnya. Nah, ciri syafaat itu orang yang imannya betul. Imannya betul, amalnya kurang sedikit-sedikit. Nanti Nabi, Rasul matur pada Allah untuk memberikan syafaat pada hamba Allah ini. Allah mengabulkan, mengizinkan, nah itu dapat syafaat. Ya bolak-balik cuma menanti-nantikan syafaat tapi nggak memahami Quran dan mengamalkan, jenggur menanti terus itu. Maka sampai di akhirat iki tok entuk syafaat apa ora ya? Ya nggak dapat itu. Nah, terus ya wis nek ngono iso ora ya bak urip nyang donya meneh. Pokoke arepan tenan-tenan memahami Quran, kepengin beramal sing ra kaya sing dilakoni dhisik. Ya ora bakal iso. Itu namanya hanya penyesalan dan penyesalan. Maka itu tadi au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Nek umpama iso balik nyang donya meneh, mesti akan beramal tidak seperti yang diamalkan dulu ketika di dunia. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Jadi ujung-ujungnya karena musyrik, karena punya sembahan-sembahan selain Allah, itu yang menghalangi kebersihan imannya.
yang menghalang-halangi tidak adanya syafaat. Nah, kemudian ingin kembali ke dunia yang nggak pernah bisa. Karena itu memang dengan sengaja merugikan diri sendiri. Demikian, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.